Halo semuanya dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Om Zen. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai menemukan informasi dalam teks prosedur. Nah, berbagai macam teks muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satunya adalah keinginan untuk bercerita mengenai peristiwa yang dialami. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita dapat menggunakan bentuk teks narasi. Nah, jika kita ingin mengajak atau meyakinkan seseorang, kita dapat menggunakan teks persuasif. Bagaimana jika kita ingin menjelaskan atau menginformasikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada orang lain? Nah, kita dapat menggunakan teks prosedur. Oke, mari kita simak materi hari ini. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu teks prosedur? Nah, teks prosedur adalah teks lisan berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, teks prosedur dibuat untuk menunjukkan cara melakukan atau membuat sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah tertentu. Oleh karena itu, teks prosedur dapat berbentuk rangkaian instruksi, langkah-langkah, atau petunjuk. Nah, tujuan teks prosedur disusun dengan beragam tujuan. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan cara sesuatu dibuat atau dilakukan dengan langkah-langkah yang urut, yang sistematis, ya, yang berurutan, tidak diacak-acak. Nah, jadi tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, seperti pada contoh gambar di samping, ada mie goreng dan nasi goreng. Tentu ada langkah-langkah cara pembuatannya sebelum disajikan, sebelum disantap. Tentu langkah-langkah tersebutlah yang menjadi cara-cara membuatnya. Oke, baik, selanjutnya fungsi teks prosedur. Nah, di sini fungsi teks prosedur adalah fungsi sosial. Nah, secara sosial, fungsi prosedur adalah menginformasikan kepada pembaca atau pendengar terkait cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, sebagai contoh, orang tua bertanggung jawab untuk membuatmu paham bagaimana cara memainkan alat musik tradisional misalnya. Kemudian bagaimana melakukan gerakan tarian atau membuat makanan khas daerah. Nah, tentu ada langkah dan cara yang ditempuh sebelum melakukan kegiatan tersebut atau melakukan hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya jenis-jenis teks prosedur itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama adalah teks prosedur membuat sesuatu. Nah, teks prosedur untuk memandu atau cara membuat. Nah, jadi misalnya di sini adalah ada bahannya, cara dan langkah. Nah, seperti kita membuat roti ataupun kue, ya, ada bahan, cara dan langkah yang harus ditempuh sebelum membuat hal tersebut. Kemudian ada teks prosedur cara memainkan sesuatu. Nah, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Nah, apakah cara memainkan alat musik atau cara menggunakan alat tersebut. Nah, jadi ada langkah atau cara yang harus dilakukan, ya, untuk memainkan alat musik, misalnya memainkan gitar. Nah, tentu ada langkah-langkah kunci yang harus ditempuh.
atau memainkan organ, ya, piano dan lain sebagainya. Kemudian teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, misalnya cara menari, cara melakukan senam. Nah, tentu kegiatan tersebut ada cara yang harus dilakukan sebelum menari, ya, ada langkah-langkah yang harus dilakukan atau petunjuknya. Nah, kemudian ada senam juga demikian, ya, ada langkah dan petunjuknya harus dilakukan seperti yang diinstruksikan oleh si pengarah senam atau instruktur, ya. Selanjutnya, menemukan informasi penting. Nah, pada teks prosedur, informasi penting tersebut merupakan hal pokok utama yang harus disampaikan penulis kepada pembaca. Informasi penting dalam teks prosedur terdapat pada ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Nah, ide pokok setiap paragraf terdapat di kalimat utama. Kalimat utama dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Nah, jadi satu paragraf utama kemudian dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas adalah kalimat yang memberikan penjelasan tambahan sesuai ide pokok paragraf. Nah, jadi fungsi kalimat penjelas ini adalah menerangkan dari kalimat utama. Nah, cara menemukan informasi penting di dalam teks prosedur itu dilakukan dengan 3 cara atau 3 langkah. Nah, langkah yang pertama adalah membaca keseluruhan teks prosedur. Nah, jadi bacalah secara seluruh, ya, dari awal sampai akhir teks prosedur, jangan membaca setengah, ya. Jadi baca semua isinya. Kemudian setelah membaca keseluruhan teks prosedur dari awal sampai akhir, maka pahamilah isi teks prosedur. Jangan sekedar membaca, ya, membaca cepat dan lain sebagainya tapi tidak memahami isi. Tentu haruslah memahami isi untuk menemukan informasi yang penting di dalam teks prosedur. Kemudian yang selanjutnya adalah menemukan ide pokok setiap paragraf yang ada dalam teks prosedur. Nah, jadi sudah membaca secara keseluruhan, memahami isi teks prosedur, kemudian kita harus bisa menemukan ide pokok. Nah, ide pokok ini adalah hal yang terpenting dalam teks prosedur. Nah, ide pokok itu berada di awal kalimat atau berada di kalimat utama di setiap paragrafnya. Jadi, jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan diberi komentar pada kolom komentar. Nah, saya pikir itu, ya, penjelasan materi terkait dengan menemukan informasi di dalam teks prosedur. Nah, silakan disimak terus channel Om Zen untuk menemukan video pembelajaran yang terbaru. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan video selanjutnya dan terima kasih.